Mitologi atau fakta, kisah Dewata Nusantara dan hubungannya dengan sejarah. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang kisah Dewata Nusantara dan hubungannya dengan sejarah. Sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya di like dan di subscribe. Nusantara, sebuah tanah yang kaya akan budaya, mitologi, dan sejarah, telah menjadi tempat bagi berbagai kerajaan dan peradaban besar yang mewarnai perjalanan sejarah dunia. Di antara cerita-cerita yang berkembang di berbagai penjuru Nusantara, terdapat kisah-kisah yang menggambarkan para dewa, dewi, dan roh-roh halus yang dipercaya memiliki kekuatan luar biasa. Kisah-kisah ini tersebar dalam berbagai mitologi yang diwariskan turun-temurun, dan sebagian besar dari mereka berkaitan erat dengan sejarah kerajaan-kerajaan besar yang pernah ada di tanah air. Namun, apakah semua cerita ini hanyalah mitos belaka? Atau ada kebenaran tersembunyi di balik kisah-kisah tersebut yang berhubungan dengan peristiwa sejarah nyata? Inilah yang ingin diungkapkan dalam kisah ini, tentang dewa-dewa Nusantara, mitologi yang melingkupinya, dan hubungan mereka dengan sejarah yang mungkin masih tersembunyi hingga kini. Pada suatu masa di kerajaan yang dikenal sebagai Majapahit, terdapat seorang pemuda bernama Bima. Bima bukanlah orang sembarangan. Ia adalah keturunan seorang pemimpin besar yang berasal dari sebuah desa kecil di sekitar daerah Blitar. Sejak kecil ia mendengar berbagai cerita tentang kekuatan para dewa yang menguasai tanah Jawa dan sekitarnya. Cerita-cerita itu sering disampaikan oleh kakeknya, seorang ahli cerita rakyat yang penuh dengan kebijaksanaan. Namun ada satu cerita yang selalu mengusik pikirannya. Kisah tentang Sang Hyang Widi, sang pencipta yang dipercaya mengatur kehidupan dan takdir umat manusia. Bima selalu bertanya-tanya, apakah dewa-dewa ini benar ada atau hanya mitos belaka? Apa hubungan mereka dengan sejarah kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit yang dikenal memiliki kejayaan luar biasa? Bima merasa ada yang lebih dalam dari cerita-cerita tersebut, dan ia bertekad untuk mencari kebenaran di balik semua itu. Pada suatu malam yang tenang, Bima memutuskan untuk mengunjungi sebuah pura tua yang terletak di ujung desa. Pura tersebut dikenal sebagai tempat suci yang dihormati oleh masyarakat sekitar. Konon di tempat itu para dewa seringkali menyampaikan wahyunya melalui perantara para pemimpin spiritual. Setelah berjalan kaki selama beberapa jam, akhirnya Bima tiba di pura tersebut. Pura itu tampak sunyi, namun di dalamnya terdapat beberapa orang yang sedang melakukan sembahyang. Bima yang merasa sedikit ragu memasuki pura dan mencari tempat yang lebih sepi. Ia duduk di atas batu besar, merenung dan membayangkan apa yang ia cari akan pernah temukan. Tak lama kemudian, seorang pendeta tua mendekatinya. Pendeta itu yang dikenal sebagai pemimpin spiritual itu di desa tersebut memandang Bima dengan mata yang tajam. "Bima, anak muda," kata pendeta itu dengan suara yang dalam, "apa yang sedang kamu cari di tempat ini? Adakah jawaban yang kau harapkan akan datang dari batu ini?" Bima terkejut, namun ia menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku mencari kebenaran tentang dewa-dewa yang selama ini dihormati oleh leluhur kami. Apakah mereka benar-benar ada, ataukah hanya mitos yang diceritakan dari generasi ke generasi?" Pendeta itu tersenyum. "Setiap cerita memiliki dasar yang lebih dalam, Bima," katanya. "Dewa-dewa yang kita sembah mungkin tidak selalu berbentuk seperti yang kamu bayangkan. Namun mereka ada dalam setiap jejak sejarah yang telah ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan besar di tanah ini. Para dewa ini bukan hanya mitos belaka. Mereka adalah simbol dari kekuatan alam, dari perjalanan bangsa yang berjuang untuk meraih kejayaan." Pendeta itu kemudian menceritakan sebuah kisah tentang kerajaan Majapahit yang pernah menjadi pusat kekuasaan di Asia Tenggara. Dalam sejarah kerajaan tersebut terdapat seorang raja yang dikenal dengan nama Hayam Wuruk. Hayam Wuruk bukan hanya dikenal sebagai seseorang pemimpin yang bijaksana, tetapi juga sebagai seorang raja yang memiliki hubungan erat dengan para dewa. Konon raja ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan para dewa melalui meditasi mendalam. Para menteri dan pejabat kerajaan percaya bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh Hayam Wuruk seringkali dipandu oleh wahyu dari Sang Hyang Widi, sang pencipta.
Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya berkat bimbingan dari kekuatan yang lebih tinggi, kata pendeta itu. Namun setelah kepergian Hayam Wuruk, kerajaan itu mulai merosot. Seiring dengan hilangnya hubungan spiritual yang kuat dengan para dewa, seperti itulah perjalanan sejarah. Anak muda, ada kalanya mitologi dan fakta berjalan beriringan, memberikan kita pemahaman tentang keberanian, pengorbanan, dan ambisi. Bima mendengarkan dengan seksama, seolah-olah ada sebuah cahaya yang mulai menerangi hatinya. Ia mulai mengerti bahwa dewa-dewa yang ada dalam mitologi Nusantara bukan hanya sekedar makhluk yang ada di dunia lain, melainkan simbol dari nilai-nilai yang memandu perjalanan suatu bangsa. Para raja dan pemimpin besar yang pernah ada di tanah ini seperti Airlangga, Setelah pertemuan itu, Bima merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa mitologi bukanlah sekedar cerita kosong, tetapi juga memiliki kedalaman makna yang bisa menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Ia kembali ke desanya dengan pemahaman baru tentang hubungan antara mitologi dan sejarah. Bima mulai menulis sebuah buku yang menggabungkan kisah dewa-dewa Nusantara dengan sejarah kerajaan-kerajaan besar yang pernah ada. Bima menuliskan tentang Sang Hyang Widi, sang pencipta, yang diyakini memiliki peran dalam setiap peristiwa besar yang terjadi di Nusantara. Ia menulis tentang dewa-dewa yang diwakili dalam berbagai nama, seperti Batara Kala, Batari Durga, dan Dewi Sri yang masing-masing memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat Agarasis di Pulau Jawa. Kisah-kisah ini meskipun seringkali dianggap sebagai mitos, sebenarnya juga mencerminkan nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun yang paling penting bagi Bima adalah kesadaran bahwa sejarah tidak pernah bisa dipisahkan dari mitologi. Keduanya sering berhubungan dan membentuk identitas bangsa. Setiap kerajaan, setiap pemimpin besar, dan setiap peristiwa dalam sejarah memiliki lapisan-lapisan makna yang lebih dalam, yang kadang-kadang hanya bisa dipahami melalui kisah-kisah legenda dan mitologi. Dengan buku-buku yang selesai ditulisnya, Bima berharap agar orang-orang mulai memahami bahwa mitologi bukanlah sekedar cerita fiksi, melainkan sebuah cara untuk memahami perjalanan panjang bangsa ini, dan bahwa dewa-dewa Nusantara meskipun tidak terlihat dengan mata kepala, tetap hidup dalam setiap kisah sejarah yang mengukir kemajuan dan perubahan. Di penghujung hidupnya, Bima menjadi seorang sejarawan yang dihormati. Namun ia tetap percaya bahwa tidak ada yang benar-benar berpisah antara mitologi dan sejarah. Baginya keduanya adalah bagian dari satu kesatuan yang saling mengisi dan memberi makna, seperti perjalanan tak terpisahkan dari perjalanan bangsa Nusantara itu sendiri. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.